Baik Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersajud dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberkati kami hingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dalam keadaan yang bersukacita. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga bisa menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Berikan juga Tuhan, Roh Kudus-Mu berada dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Saya harap Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam keadaan yang baik. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada saat ini, itu tidak menyurutkan sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini, yaitu terambil dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini saya akan membacakannya dengan judul perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema yang sampai pada kita pada hari ini yaitu Yesus Kristus sebagai pembebas. Dalam pasal ini kita bisa mendapati sebuah mukjizat yang dilakukan oleh Petrus, yaitu mukjizat tersebut adalah mengenai penyembuhan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir dengan sepatah kata yang diucapkan oleh Petrus. Dan kesan yang ditimbulkan oleh mukjizat tersebut adalah menyampaikan kepada orang-orang banyak bahwa kuasa yang ada pada nama Yesus Kristus adalah kuasa yang sangat besar, bahkan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut dari kelumpuhannya dan sembuh dari kelumpuhannya.
Tujuan khotbah ini disampaikan yaitu untuk membawa orang-orang kepada Kristus supaya bertobat dari dosa mereka, karena mereka yang menyelipkan dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan supaya mereka bisa percaya kepadanya. Karena sekarang Yesus sudah dimuliakan bersama Allah Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam nats khotbah kita kali ini, di sini kita mendapat suatu mukjizat yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus berjalan bersama dengan Yohanes. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan orang yang melakukan semua kehendak kehidupannya berdasarkan kehendak yang dilakukan oleh Yesus Kristus pasti akan mendapatkan berkat dan dibebaskan dari penderitaan-penderitaan yang ada di dunia. Seperti orang lumpuh yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 3 ini, orang lumpuh tersebut sejak lahir adalah seorang yang lumpuh, dan ketika ia bertumbuh dewasa, agar ia bisa bertahan hidup, orang-orang membantunya dengan meletakkan dia di dekat pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat dari Bait Allah tersebut. Mungkin jika kita melihat dari sisi duniawi, orang yang lumpuh sejak lahir tersebut tidak memiliki harta apa-apa. Oleh karena itulah ia meminta sedekah dan tidak bisa bekerja lagi di dalam kehidupannya. Dan pada sore hari itu, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Sewaktu mereka hendak melewati gerbang indah, mereka tertarik kepada orang lumpuh sejak lahir yang meminta sedekah dari orang-orang yang melewati gerbang Bait Allah tersebut. Di sini Petrus tidak mengalihkan pandangannya kepada orang lumpuh tersebut, tetapi di sini Petrus bahkan memandang orang lumpuh tersebut, menatap orang lumpuh tersebut, sehingga orang lumpuh tersebut mengharapkan sesuatu dari Petrus ataupun Yohanes ketika Petrus dan Yohanes melewati gerbang indah Bait Allah tersebut. Tapi di sini Petrus dan Yohanes dalam ayat 6 mengatakan kepada orang lumpuh tersebut kepada mereka, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Di sini Petrus memakai nama Yesus Kristus untuk melakukan mukjizat kepada orang lumpuh tersebut, sehingga orang lumpuh tersebut bisa kembali berjalan dan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Allah. Tentu hal ini menimbulkan kegemparan, sebab semua orang tahu bahwa orang yang lumpuh sejak lahir tersebut sudah bertahun-tahun mengemis dan meminta-minta kepada orang yang melewati pintu gerbang Bait Allah tersebut. Dalam hal ini, ataupun dalam nats khotbah kita pada hari ini, Petrus memberikan suatu pembebasan kepada orang lumpuh tersebut. Melalui nama Yesus Kristus, sedekah berupa emas yang diharapkan oleh orang lumpuh tersebut tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui Petrus kepada orang lumpuh tersebut. Di sini Yesus Kristus membebaskan orang yang lumpuh tersebut dari kelumpuhannya, sehingga ia memiliki harapan yang baru untuk bisa memuji dan memuliakan nama Allah dengan riang gembira di dalam kehidupannya. Kisah dari penyembuhan orang lumpuh yang sejak lahir tersebut juga menjadi sebuah batu loncatan, yaitu pemberian kebenaran akan Yesus Kristus dan pertambahan jumlah orang percaya kepada Yesus Kristus, dan beberapa hal yang dilakukan oleh orang lumpuh tersebut juga patut kita jadikan teladan. Di sini orang-orang banyak yang menyaksikan mukjizat tersebut bisa kembali percaya kepada Yesus Kristus, karena begitu besar nama Yesus Kristus tersebut yang bisa membebaskan orang lumpuh tersebut di dalam kelumpuhannya, sehingga ia bisa
berjalan kembali dan selayaknya kembali seperti orang normal. Hal tersebut adalah hal yang positif, karena sangat banyak orang menyaksikan ini dan menjadi takjub akan kejadian tersebut. Semua ini layak kita teladani, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, karena kita telah menerima dari Allah sesuatu yang lebih besar, lebih indah. Kasih Allah selalu ada bagi kita jika kita selalu ada di dalamnya. Kita harus terus bisa berjalan ataupun terus belajar bahwa orang yang percaya tidak boleh berhenti pada sikap takjub dan tercengang. Kita harus selalu percaya dan selalu melakukan kehendak Yesus Kristus. Kita harus belajar bahwa orang percaya tidak boleh berhenti pada sikap takjub, tapi kita harus mampu melanjutkan karya Allah yang telah dinyatakan itu melalui kepedulian kepada sesama. Karena Tuhan selalu peduli kepada kita jika kita percaya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Terkadang kita tidak mengetahui bagaimana kehendak Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengetahui bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa bersiap untuk menyambut berkah-berkah yang datang dari Tuhan. Tentunya melalui khotbah kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun juga, Tuhan pasti bisa membangkitkan kita dan memberikan kita semangat walau kita dalam keterpurukan. Pertolongan Tuhan sangatlah tepat waktu. Tuhan selalu memberikan apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, apakah yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang menderita dan yang meminta pertolongan di dalam kehidupan ini. Dari nats khotbah kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita banyak belajar untuk memiliki kepekaan dan memahami kebutuhan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Tentunya jika kita mendapatkan berkat yang berlimpah ataupun berkecukupan yang diberikan oleh Allah Bapa, tentunya kita bisa memahami bahwa apa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita melalui berkah yang berkecukupan tersebut adalah suatu jalan bagi kita untuk lebih peka ataupun lebih peduli kepada orang-orang sekitar yang bisa membutuhkan kita. Karena itulah kita harus bisa menanamkan rasa peduli kita kepada sesama kita dan menekankan kasih kepada sesama kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita manusia yang berdosa melalui pengorbanannya di kayu salib yang membebaskan kita dari dosa-dosa dan sengsara maut. Tuhan Yesuslah yang memberkati kita semua agar kita bisa melakukan kehendak-Nya dan kita bisa lebih peduli kepada orang-orang yang lebih membutuhkan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, atas berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa harus lebih peduli kepada sesama kami yang bisa membutuhkan kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menanamkan rasa kepedulian di hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah Tuhan Roh Kudus-Mu berada dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.